Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang terlihat lebih ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan dari rumah ke sini kan emang deket ya. Dan alhamdulillah saya sampaikan terima kasih pada Mila hari ini yang sudah menyempatkan sesi konseling di sesi 4 ini dan datang dengan tepat waktu sesuai jam yang telah kita sepakati. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke. Gimana nih hari-harinya kemarin? Alhamdulillah sih teh ada memang ya struggle mah kayak ya mood yang naik turun gitu. Iya. Cuman kayak ayo udahlah aku lanjut aja gitu daripada tiba-tiba nggak jadi diem gitu. Bad mood di kamar mending udahlah jalan gitu. Oke. Jadi lebih ke sekarang mah lebih ke berkesadaran. Oke, gitu jalani enjoy aja gitu. Bagus. Kalau boleh tahu di bawah dirinya. Di bawah. Oke. Coba saya lihat. Boleh. Oke. Oke, sekarang kita evaluasi bersama. Nih, apa nih yang Mila pelajari tentang diri Mila selama beberapa hari ini? Oke, yang aku pelajari selama beberapa hari ini dan setelah mengikuti konseling kemarin yang diajarkan metafora cuaca dan langit, aku tuh ngerasa sekarang tuh jauh lebih kayak lebih kenal sama diri aku sendiri. Lalu kayak aku juga lebih fokus gitu ke diri aku sendiri, kayak nggak nanyain kenapa sih orang itu kayak gitu, kenapa sih mama tuh kayak gitu. Jadi kayak iya memang aku tuh sempat menanyakan gitu, cuman kayak setelah itu ya udahlah gitu. Yang penting mah akunya kayak menyadari gitu kalau misalnya memang aku tuh lagi sedih, lagi kesel. Cuman setelah itu ya udahlah jalan lagi aja gitu. Oke, bagus. Jadi yang Mila pelajari beberapa hari belakang atau lebih tepatnya di minggu ini itu adalah sekarang Mila jauh lebih berkesadaran, lebih mengenal diri sendiri, lalu tidak mempertanyakan sikap orang terhadap Mila gitu. Ya orang mau bagaimana dan berpikir apa, Mila sudah tidak memikirkan itu dan lebih ke fokus pada diri sendiri saja. Oke, bagus. Lalu apa nih? Apakah Mila lebih mudah menyadari pikiran dan perasaan yang muncul? Iya, saat ini. Soalnya kayak kemarin-kemarin aku kan ngerasa nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini aku tuh lebih cepat menyadari kayak bahwa iya aku tuh kesel gitu. Iya aku tuh lagi sedih, iri misalnya, marah. Tapi setelah itu kayak udah menyadari, oh ya udah gitu. Aku cukup menyadari dan mengakuinya kalau aku tuh iya lagi marah. Oke, bagus. Berarti Mila sekarang mulai menyadari setiap pikiran dan perasaan yang muncul. Kalau kemarin mah berusaha untuk mengabaikan atau it's okay, gak dibalik kata tidak apa-apa tuh berarti ada apa-apa gitu ya. Lalu kemudian kalau sekarang mah lebih menyadari, lalu kemudian mengakui, oh iya aku sedih, ya akui diri Mila lagi sedih gitu. Dan sekarang lebih berkesadaran tentang pikiran dan perasaan yang muncul itu. Oke. Lalu, apakah ada situasi ini yang membuat Mila lebih mampu mengambil jarak dengan pikiran? Ada sih teh beberapa kemarin teh. Aku teh mengambil jarak. Jadi waktu itu teh jadi gini. Kalau misalnya bapak aku tuh terlalu sibuk main handphone, terus mama aku tuh
kayak mau ngomong juga gimana ya, mama aku tuh ngomong mau ke A, B, C, D, tapi mungkin ya karena terlalu fokus main HP ayah akunya teh, jadi suka nggak kedengeran gini kan kalau fokus ke Ya. HP ting mah orang-orang teh ngomong apa. Nah terus suatu ketika bapak aku teh nyari mama aku ke rumah yang biasa aku pakai, nanyain ke aku kemana mama gitu. Nah dari situ tuh aku nggak tahu mama aku kemana gitu. Terus dari situ bapak teh ya bilang kayak mama mah teu ngerti segala pokoknya ke aku teh. Nah dari situ aku sedih ya, aku mau marah ke bapak aku kenapa dia bilang terus kayak gitu. Toh dia juga kalaupun kita bilang ataupun kita manggil tuh nggak nyaut gitu. Nah terus abis itu tapi aku tuh udah diwanti-wanti sama mama kalau misalnya bapak kayak gitu udah weh diam gitu. Daripada kamu nanti kayak waktu itu kejadian lagi kayak nggak ditanya itu, ya udahlah aku teh diem. Tapi di situ aku sambil packing mukena travel gitulah. Jadi otomatis aku nggak bisa pergi dari posisi itu. Tapi aku sedih. Nah dari situ aku teh pice sama temen aku. Tapi aku teh kelihatannya ngelamun gitu. Tapi pas ditanya kenapa Mil? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu teh kenapa dari situ nangis we itu tuh aku ngambil jarak sama perasaan dan pikiran aku tuh agak lumayan lama gitu. Agak mungkin agak struggle untuk mengakui gitu kalau aku tuh lagi marah dan juga sedih. Oke, berarti ada yaitu pada situasi yang memang sebetulnya ini adalah pola kebiasaan yang berulang gitu ya di keluarga Iya, Mila seperti itu. Tapi kalau sekarang Mila lebih ke menyadarinya gitu, lalu kemudian bisa mengambil jarak dengan pikiran itu, oh iya gitunya. Dalam kondisi ini Mila lebih menyadari, oh iya ketika aku berpikir apa ya orang tua, hanya ayah ya terutama selalu mungkin bisa dikatakan ya maaf ya agak sering suka abai gitu ya, iya, sering suka abai, tapi Mila sekarang walaupun dalam keadaan lagi sedih, perasaan sedih, tapi sudah memahami gitu ya dalam kondisi itu. Oh iya, sekarang tidak berpikir yang apa ya, tindakannya mungkin lebih ke hal yang lebih positif dan lebih bisa mengendalikan gitu, karena ada jarak antara pikiran dan perasaan tersebut. Oh iya gitu, lebih kesadar gitu ya. Dan memang karena pola ini bukan satu kali dua kali gitu ya, memang iya. pola ini yang sering berulang di kehidupan Mila dalam setiap harinya gitu. Nah lalu kemudian apa nih perubahan yang paling Mila rasakan sejak sesi sebelumnya? Oke, kalau soal perubahan itu tuh banyak sekali ya Teh. Ada juga perubahan yang kayak aku tuh waktu itu mau ke salon, mau potong rambut karena emang aku tuh selama 3 tahun gak pernah potong rambut dan gak pernah ke salon. Sekarang pondok dong. Iya, sekarang pendek rambutnya. Tapi biasanya aku tuh di rumah potong sendiri gitu. Karena kata mama juga ngapain ke salon gitu. Kita juga kayak nggak perlu lah nge-styling rambut toh kita dihijab gitu. Tapi setelah sesi konseling aku menyadari bahwa dengan aku berangkat ke salon dan emang itu salonnya khusus yang berhijab, itu aku udah menyayangi diri aku sendiri karena itu me time gitu buat diri aku sendiri. Tapi sebelum aku berangkat, mama aku tuh bilang kayak gini, katanya gini, cina mana cina potong rambutnya meni kudu ka salon cina. Aku tuh di situ agak kesel, sedih juga gitu, kayak marah juga. Cuman aku tuh bilang ke mama, atuh nggak apa-apa dah, aku ke salon juga nggak minta uangnya, aku pakai uang aku sendiri. Dari situ aku sempat ya mengakui bahwa aku tuh lagi marah, lagi sedih, lagi kesel, tapi abis itu kayak aku tuh nggak bisa gitu kalau aku harus diam terus mikirin omongan mama kayak gimana. Tapi dari situ aku, oh iya aku ingat sesi konseling yang sebelum-sebelumnya aku harus mengakui gitu bahwa aku tuh lagi kesal, lagi marah, tapi setelah itu aku tetap fokus kepada di mana tujuan aku mau berangkat ke salon gitu. Dan setelah ke salon ternyata
kembali lagi happy gitu. Terus aku juga kayak nyangkutin ke yang metafora itu. Kayak iya ternyata benar cuaca itu bisa kayak mood gitu, bisa cepet berganti tapi aku tetap menjadi langit yang yang sebenarnya aku tuh bahagia ceria gitu. Oke, bagus. Jadi hal perubahan yang paling Mila rasakan dari sebelumnya itu adalah ketika sekarang Mila lebih ke menyayangi diri sendiri gitu ya. Ketika memang bermetafora yang sebelumnya diajarkan bahwa cuaca itu adalah seperti emosi yang ada dalam diri Mila ya, semua silih berganti dan semua akan terus berubah-berubah gitu ya, tidak selamanya selalu sedih dan tidak selamanya selalu happy gitu. Tapi Mila sudah berusaha sekarang menyadari bahwa diri Mila adalah sebuah langit, yang inilah diri Mila yang sesungguhnya, aku berhak bahagia, aku menyayangi diri sendiri gitu, walaupun cuaca itu silih berganti, emosi itu silih berganti berdatangan, tapi Mila tetap menjadi diri Mila yaitu seperti langit gitu. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita coba untuk melanjutkan ke latihan. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Mila ini mengenal hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Mila. Jadi hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Mila ini adalah bagian-bagian kayak value atau nilai-nilai yang ada dalam diri Mila. Nah, sekarang coba Mila bayangkan kehidupan Mila ini terdiri dari bagian-bagian yang penting dan bermakna dalam hidup Mila. Nah, sebelum kita ke latihan, coba kita seperti biasa, Mila duduknya lebih nyaman lagi, rilekskan, kemudian oke, gak apa-apa ya seperti ini ya. Kalau ini agak ngatung mungkin ya. Tidak menyentuh lantai gitu. Oke, yang penting rileks ya. Kedua tangan di atas paha, rilekskan. Kita luangkan waktu sejenak ya untuk memperhatikan diri Mila saat ini. Oke. Jika menutup mata jauh dirasa lebih nyaman, boleh sambil memejamkan mata. Ya, bagus sekali. Tarik nafas perlahan dan hembuskan perlahan. Oke, bagus. Tidak perlu memikirkan jawaban yang sempurna karena latihan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya hanya ingin mengajak Mila melihat lebih dekat hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam kehidupan Mila. Hari ini kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya menjadi arah tujuan hidup Mila. Bukan berdasarkan harapan orang lain, tuntutan lingkungan, atau apa yang menurut orang lain seharusnya Mila lakukan, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi diri Mila sendiri. Saya ingin mengajak Mila melihat beberapa bidang kehidupan yang biasanya dimiliki setiap orang, seperti keluarga, pertemanan, pendidikan, atau perkuliahan, kesehatan fisik dan mental, spiritualitas, kegiatan rekreasi atau hobi, serta kontribusi kepada orang lain. Ketika Mila memikirkan keluarga, pribadi seperti apa yang ingin Mila hadirkan dalam keluarga Mila? Nilai atau kualitas diri apa yang ingin Mila tunjukkan dalam hubungan dengan keluarga? Kemudian dalam pertemanan, bagaimana Mila ingin dikenal oleh teman-teman Mila? Hubungan seperti apa yang ingin Mila bangun dengan mereka? Dalam pendidikan atau perkuliahan, mahasiswa atau ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa yang Mila inginkan? Sikap atau kualitas apa yang ingin Mila tunjukkan dalam proses belajar Mila? Dalam kesehatan fisik dan mental, bagaimana Mila ingin memperlakukan diri sendiri? Apa yang menurut Mila penting untuk dijaga dalam aspek kesehatan? Dalam kehidupan spiritual, hubungan seperti apa yang ingin Mila bangun dengan keyakinan dan nilai-nilai yang Mila miliki? Dalam kegiatan rekreasi atau hobi,
Apa yang ingin Mila rasakan atau kembangkan melalui aktivitas tersebut? Dan dalam kontribusi kepada orang lain, dampak seperti apa yang ingin Mila berikan kepada orang-orang di sekitar Mila? Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan setiap bidang kehidupan tersebut. Setelah itu, saya ingin mengajak Mila menilai seberapa penting masing-masing bidang itu bagi diri Mila saat ini. Jika menggunakan skala 0 sampai 10, di mana 0 berarti sama sekali tidak penting dan 10 berarti sangat penting. Berapa nilai yang akan Mila berikan untuk setiap bidang kehidupan tersebut? Dari semua bidang yang telah kita bahas, bidang mana yang saat ini paling ingin Mila kembangkan atau perbaiki? Mengapa bidang tersebut terasa penting bagi Mila? Ketika Mila memikirkan bidang-bidang yang penting tersebut, kualitas diri apa yang paling ingin Mila wujudkan dalam hidup Mila? Apa yang benar-benar ingin Mila perjuangkan, pertahankan, atau jalani dalam kehidupan sehari-hari? Dan semua hal yang telah Mila ceritakan, nilai apa yang paling menggambarkan arah hidup yang ingin Mila jalani saat ini? Nilai mana yang paling terasa dekat dengan diri Mila? Dan ketika Mila menjalani nilai tersebut, apa yang membuat hidup Mila terasa lebih bermakna? Oke, jika Mila sudah siap, boleh membuka matanya secara perlahan. Oke. Sudah bisa sharing? Sudah. Coba kita ini sharingkan life domain dimension yang life domain assessment yang tadi disebutkan. Sekarang di bidang kehidupan keluarga, ada di skala berapa? Aku ada di skala 7. 7. Ya, karena menurut aku melihat dari keluarga aku yang seperti sekarang ini yang Teteh tahu juga, aku nggak akan berharap lebih gitu ke keluarga aku, karena ya gimana ya, kalau misalnya aku terlalu berharap keluarga aku bakal berubah, kayaknya itu bukan mustahil ya, cuman karena kan tidak ada yang mustahil, cuman kayak itu agak sulit gitu, karena kan setiap orang kan punya pemikiran masing-masing gitu ya. Kalau misalnya mau berubah, semua orang yang ada di rumah tuh harus terbuka gitu pemikirannya. Jadi ya daripada aku lebih sakit hati karena aku berharap, jadi mending nggak usah terlalu berharap lebih banyak lagi. Oke, jadi tidak terlalu banyak berharap karena di skala 7 ini cukup menggambarkan keadaan situasi dan Mila berada dalam keluarga gitu ya. Oke, lalu kemudian Mila ingin menjadi pribadi yang seperti apa di keluarga? Oke, aku tuh pengen jadi pribadi yang bisa berguna buat adik-adik aku. Ya memang kadang terasa sedih kalau misalnya ingat bahwa aku tuh apa-apa sendiri. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya nanyain ke kakak aku meskipun aku punya kakak gitu. Teh ini teh gimana? Aku harus ambil yang mana ya? Nggak pernah gitu kayak gitu. Tapi aku tuh pengen adik-adik aku tuh ngerasain gitu apa yang memang nggak aku rasakan. Jadi adik-adik aku tuh harus merasakan peran kakak tuh di sini seperti apa. Oke, jadi ingin bisa berguna gitu ya bagi anggota keluarga lainnya. Nah, nilai apa yang muncul untuk mewujudkan anak atau di keluarga yang seperti itu? Nilai yang muncul yang bisa aku laksanakan mungkin ya Teh. Atau nilai yang dipegang, prinsip. Oke, prinsip yang aku pegang gitu kayak gak apa-apa aku mah gak ngerasain kayak gitu di depan, maksudnya kayak gak ngerasain kakak-kakak aku, peran kakak di hidup aku, cuman kayak setidaknya aku gak merasakan tapi adik-adik aku merasakan gitu. Jadi kayak aku gak apa-apa kok
nggak ngerasain peran kakak tuh kayak gimana. Tapi aku harus bisa jadi kakak yang aku mau tuh kayak gimana sih kakak yang aku mau teh gitu. Nah, aku tuh harus ngelakuin itu ke adik-adik aku gitu semaksimal mungkin. Oke. Jadi value atau nilai apa nih untuk menggambarkan diri Mila yang seperti itu? Value yang bisa ngelakuin kayak gitu. Nilai apa yang dipegang? Nilai Oke. atau value itu sama ya? Nilai atau value apa nih yang dipegang? Yang dipegang tuh diri aku sendiri. Soalnya value-nya tuh kayak gimana ya? Aku tuh harus megang kehidupan yang kayak value aku mau tuh kayak gimana gitu. Kayak gimana ya, aku susah ngejelasin. Nilai apa coba itu tuh? Oke, boleh dijelaskan coba biar saya bantu. Ya, jadi kayak value aku tuh harus terus berjalan gitu, kayak terus meningkat. Misalnya contohnya aku tuh di bidang, misalnya di bidang A kurang nih, berarti aku tuh harus mencari nih gimana caranya dapat A tuh supaya value diri aku tuh meningkat lagi. Oke, ya. Nah, maksud dari value yang meningkatnya tuh apa nih? Nilai apa nih yang ingin Mila tingkatkan tuh? Oke, value seperti misalnya contohnya dari segi nilai komunikasi, ya terus juga kayak value ke orang-orang, aduh gimana ya, aku susah ngejelasinnya. Oke, gak apa-apa. Kayak gimana ya teh, jadi nilai untuk mencapai si A ini teh, aku teh harus bisa mencari jalan mungkin ya teh. Oke, mungkin Mila ini lebih ke kebingungan untuk mendeskripsikan itu ya. Nih contoh, Mila di dalam keluarga ingin menjadi pribadi yang bisa diandalkan ya, seperti yang Mila tadi katakan. Untuk bisa menjadi pribadi yang bisa diandalkan tuh nilai apa yang Mila pegang? Menjadi anak yang bagaimana? Oke, mungkin bukan kayak anak atau kakak atau ini adik juga ya kan Mila di tengah-tengah. Iya. Intinya menjadi pribadi yang seperti apa tuh, ini nilai apa yang akan Mila ini untuk mendukung menjadi ingin bisa berguna atau bisa diandalkan itu. Oke. Mungkin nilai yang bisa aku jalani tuh kayak aku ngerangkul adik-adik aku juga. Terus kayak kayak nggak, ya memang aku tuh pengen jadi kakak yang berguna gitu, dapat diandalkan. Cuman di satu sisi aku juga nggak bisa mengenyampingkan diri aku gitu. Jadi memang aku tuh pengen jadi kakak yang berguna, dapat diandalkan. Tapi di satu sisi aku juga nggak bisa kayak ngelupain diri aku sendiri tetap gitu. Yang didahulukan mah diri aku sendiri terlebih dahulu, kebahagiaan diri aku sendiri. Bukan aku mau egois, bukan. Tapi aku ngelihat diri aku tuh kayak lebih, aku ngerasanya mama papa aku pilih kasih dan juga kakak aku juga. Nah, berarti kebahagiaan itu tuh ya harus tercipta sama diri aku sendiri. Kalau misalnya aku terlalu fokus kepada adik aku, terus siapa yang akan membahagiakan diri aku sendiri kalau misalnya bukan diri aku? Oke, baik. Satu kalimat yang saya pegang tadi, Mila, saya ingin merangkul adik-adik. Oke, berarti saya simpulkan bahwa nilai yang Mila pegang itu adalah penyayang. Nah, itu penyayang. Ada lagi tidak selain penyayang? Penasihat. Apalagi? Udah. Oke. Lalu di bidang pertemanan ada di skala berapa? Kalau pertemanan sih 7,5. 7,5. Oke. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa Mila dalam pertemanan?
menjadi pribadi yang sadar kalau misalnya temannya teh lagi kenapa-kenapa. Oke, sadar atau lebih peduli gitu Iya, ya. lebih peduli. Terus eh lagi ya, baik. Oke. Berarti nilai yang munculnya apa? Baik berarti ya. Oke, Iya, itu baik. nilai yang muncul. Berarti itu value yang akan dimunculkan pada diri nilai, yaitu nilai kebaikan. Selain baik, Penyayang. ada lagi? Ada lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Ada lagi? Saling peduli. Oke. Sudah. Lalu di dalam bidang pendidikan atau karir ada di skala berapa? 10. Oke, 10. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Pribadi yang sukses dalam karir. Sukses gitu. Iya, terus juga pribadi yang kayak bisa membuka lowongan pekerjaan yang banyak gitu. Terus value-nya berarti aku harus kerja keras. Oke, kerja keras. Terus harus juga lebih menghargai diri aku sendiri. Lebih menghargai diri gitu ya. Iya, sudah. Oke. Lalu di bidang kesehatan ada di skala berapa? Kesehatan 10. 10. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Sehat jasmani dan juga rohani. Sehat lahir batin gitu ya. Iya. Value-nya apa nih? Nilai yang munculnya apa? Untuk Harus bisa menjaga itu. menjaga pola makan, pola tidur, nilainya yang kayak apa gitu. berarti Sayang pada diri sendiri. Oke, sayang pada diri sendiri. Ada dalam kalimat menjaga pola makan, menjaga pola tidur, itu apa nilai yang muncul kalau konsisten seperti itu, apa namanya? Oke. Apa menurut Mila? Menjaga. Betul, menjaga. Konsisten kan ya? Ya. Iya, betul. Menjaga. Menjaga itu kan menjaga apa ya? Mila pola makan gitu kan harus dilakukan setiap hari dong, tidak cukup satu hari. Itu berarti nilainya apa ya? Konsisten. Iya, konsisten. Konsisten. Oh iya. Ada lagi? Udah. Oke. Lalu di spiritual? 10. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Yang sholat tepat waktu, menjaga ibadahnya. Oke. Sholat tepat waktu gitu ya. Ya, intinya mau menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya gitu. Oke, takwa gitu ya. Ya. Nilai apa yang muncul? Rajin. Ada lagi? Tepat waktu. Ada lagi? Disiplin. Disiplin. Nah, sudah. Dalam rekreasi atau hobi ada di skala berapa? 8. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Pribadi yang selalu mengusahakan untuk menjalankan hobinya. Oke, selalu mengusahakan menjalankan hobinya. Value-nya apa yang muncul? Happy. Apa lagi? Rajin menabung. Rajin menabung. Manage ya, mengatur, memanage apa nih? Entah itu pengeluaran uang itu, manage waktu juga. Manage waktu dan uang gitu ya. Iya.
Lalu dalam kontribusi sosial, Kontribusi sosial, aku di 8 juga. apa ya? Menjadi pribadi yang seperti apa? Berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang. Nilai yang munculnya apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Ada lagi? Kayak apa teh yang berpendapat teh? Saling menghargai pendapat ya. Ya, masih masuk. Tolong menolong. Tolong menolong. Dah. Oke. Lalu nih, dari semua nilai yang muncul yang Mila sebutkan tadi, nah nilai mana yang paling penting bagi Mila saat ini? Spiritual. Nilainya? Oh, nilai. Tadi ada penyayang, penasihat baik, lalu bekerja keras, peduli, saling tolong menolong, rajin, disiplin. Ini banyak banget ya nilai yang muncul. Iya. Mana aja yang paling penting bagi Mila saat ini? Sebenarnya tuh semuanya, tapi urutkan dari yang teratas. Menurut aku itu baik yang pertama, terus bertanggung jawab, terus rajin, terus tepat waktu. Disiplin juga ya tepat waktu teh. Terus lagi ya? Udah deh. Sekarang apa nih alasannya baik ada di urutan pertama? Baik ada di urutan pertama. Memang ya, kadang kita tuh baik ke orang, terus orang jahat ke kita tuh itu sakit hati iya, kesel iya. Cuman gak apa-apa, aku pegang kata-kata ini kayak gak apa-apa orang jahat ke kita, tapi kita tuh tetap baik. Soalnya kita nggak tahu pertolongan Allah tuh datangnya kapan aja gitu. Kalau misalnya kita terus melakukan baik gitu ke orang, meskipun orang nggak baik ke kita, bisa jadi nanti teh kita kesusahan teh gara-gara kita baik pas hari ini. Oke, bagus. Berarti jadi Mila memilih nilai yang paling penting bagi Mila, yaitu satu, nilai baik, karena Mila berprinsip bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Iya. Oke. Lalu yang bertanggung jawab, alasannya? Oke, yang bertanggung jawab karena aku ngerasa kalau misalnya aku udah ditempatkan di sini dan apa ya, kayak aku udah menentukan keputusan ini yang aku ambil, aku tuh nggak bisa lari. Aku harus bertanggung jawab dengan apa yang aku putuskan gitu. Walaupun itu kerasanya capek, tapi aku harus siap dengan resikonya dengan bertanggung jawab apa yang telah aku lakukan. Jadi nilai tanggung jawab ini adalah karena Mila memilih ini, Mila harus menjadi pribadi yang harus siap menerima resiko apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi yang sudah diambil, Mila harus menyelesaikannya, karena itu adalah bentuk dari tanggung jawab diri Mila. Kemudian rajin. Kenapa rajin? Karena aku ngerasa orang pintar itu belum tentu rajin, tapi orang rajin itu udah pasti dia tuh punya pemikiran yang cerdas gitu. Nah, kenapa rajin? Karena aku ngerasa ini tuh masa muda, dan kalaupun aku nggak rajin dari sekarang, kayak aku ngerasanya takutnya buang-buang waktu gitu kan. Kalau misalnya aku rajin dari sekarang, misalnya rajin untuk menjaga ibadah, rajin kuliahnya juga, kan nantinya benefit-benefit itu tuh bakal kembali lagi juga ke aku. Oke, baik. Mila punya pemikiran bahwa orang pintar belum tentu rajin. Tapi orang rajin bisa menggapai atau bisa setara dengan orang yang pintar, atau bisa dibilang nyusul gitu ya. Gitu, nyusul. Karena orang rajin ini ya itu dia, istilah lainnya kan
istiqomah gitu ya, rajin gitu ya, Konsisten terus gitu. konsisten gitu ya, seperti itu. Kalau tepat waktu ini bagaimana? Oke, tepat waktu. Alasannya soalnya aku tuh harus selalu menghargai waktu gitu, karena kan waktu tuh nggak bisa diulang gitu. Terus aku juga kayak megang kalimat kayak kata-kata waktu itu adalah uang. Oke. Di tepat waktu ini karena waktu itu harus kita hargai karena Iya. waktu tidak bisa diulang dan waktu adalah uang. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke metafora kompas. Kita akan latihan bermetafora. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan, kita kembalikan, rilekskan lagi. Mila, posisinya sudah nyaman? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang bayangkan Mila sedang melakukan perjalanan hidup yang sangat panjang. Kemudian dalam perjalanan itu Mila membawa sebuah kompas. Kemudian kompas tersebut tidak menunjukkan tempat tujuan, tetapi menunjukkan arah perjalanan. Oke. Jika nilai hidup Mila adalah kompas, arah apa yang sedang ditunjukkan kompas tersebut? Oke, sekarang saya ingin mengajak Mila melakukan sebuah visualisasi sederhana. Jika Mila merasa nyaman, teruslah pejamkan mata dan tetaplah seperti ini. Tarik nafas secara perlahan dan hembuskan perlahan. Ya, bagus. Biarkan diri Mila menjadi lebih tenang dan lebih fokus pada pengalaman yang sedang Mila lakukan saat ini. Bayangkan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dalam perjalanan tersebut, Mila akan melewati berbagai jalan, berbagai pengalaman, berbagai tantangan, dan berbagai perubahan. Ada saat-saat yang menyenangkan, ada pula saat-saat yang sulit. Ada masa ketika semuanya terasa berjalan lancar, dan ada masa ketika Mila merasa bingung atau kehilangan arah. Namun dalam perjalanan itu, bayangkan Mila membawa sebuah kompas. Kompas ini berbeda dengan peta. Kompas tidak menunjukkan satu tujuan akhir yang suatu hari nanti selesai dicapai. Kompas hanya menunjukkan arah yang ingin Mila tempuh. Nilai-nilai yang tadi telah Mila temukan sebenarnya seperti arah yang ditunjukkan oleh kompas tersebut. Menjadi pribadi yang baik, disiplin, lalu kemudian penuh kasih sayang, bukanlah tujuan yang suatu hari selesai dicapai dan kemudian berhenti. Semua itu adalah arah yang dapat terus dijalani sepanjang kehidupan. Seseorang dapat terus bergerak ke arah menjadi pribadi yang bertanggung jawab ketika menjadi mahasiswa, ketika bekerja, ketika berkeluarga, dan bahkan ketika sudah lanjut usia. Nilai bukanlah garis akhir, melainkan arah perjalanan hidup yang terus diikuti. Sekarang bayangkan kompas kehidupan itu berada di tangan Mila. Perhatikan kemana arah jarum jam menunjuk. Jika kompas tersebut menunjukkan arah yang paling penting bagi hidup Mila saat ini, ke arah mana jarum jamnya mengarah? Luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan arah tersebut. Apa yang membuat arah itu begitu penting bagi Mila? Mengapa arah tersebut layak untuk dijalani? Apa yang membuat Mila ingin terus bergerak ke arah itu meskipun akan ada tantangan dan hambatan di sepanjang perjalanan? Sekarang
Bayangkan diri Mila menjalani kehidupan sehari-hari sambil mengikuti arah kompas tersebut. Perhatikan bagaimana Mila berinteraksi dengan orang lain ketika hidup sesuai dengan nilai yang Mila yakini. Perhatikan bagaimana Mila berbicara, bagaimana keputusan, belajar, bekerja, menghadapi masalah, dan memperlakukan diri sendiri. Bayangkan diri Mila tetap bergerak ke arah yang penting bagi Mila, bahkan ketika situasi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, bayangkan beberapa tahun ke depan, orang-orang yang dekat dengan Mila melihat cara Mila menjalani hidup. Mereka memperhatikan pilihan-pilihan yang Mila ambil, cara Mila memperlakukan orang lain, cara Mila menghadapi berbagai tantangan, kualitas diri seperti apa yang ingin mereka lihat dalam diri Mila. Karakter seperti apa yang ingin Mila tunjukkan melalui tindakan-tindakan Mila sehari-hari. Ketika mereka mengenang Mila, hal-hal baik apa yang ingin mereka katakan tentang diri Mila. Sekarang, bayangkan versi terbaik dari diri Mila. Bukan versi yang sempurna dan tanpa kesalahan, melainkan versi diri yang hidup selaras dengan nilai-nilai yang benar-benar penting baginya. Perhatikan bagaimana ia menjalani kehidupannya. Perhatikan bagaimana ia bersikap ketika menghadapi kesulitan. Perhatikan bagaimana ia tetap melangkah meskipun terkadang merasa takut, lelah, atau ragu. Ia mungkin tidak selalu berhasil dalam segala hal, tapi ia terus berusaha bergerak ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Biarkan gambaran tersebut hadir dalam diri Mila selama beberapa saat. Rasakan makna dari arah yang telah Mila temukan. Rasakan bahwa Mila tidak harus menjadi sempurna untuk bergerak menuju kehidupan yang bermakna. Yang terpenting adalah kesediaan untuk terus melangkah ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai yang Mila yakini. Sekarang perlahan, arahkan kembali perhatian Mila pada nafas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh Mila. Rasakan posisi tubuh Mila saat ini. Biarkan semua pemahaman yang muncul selama latihan ini menetap dengan tenang dalam diri Mila. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang baru saja sadari tentang diri Mila. Perhatikan perasaan yang muncul ketika Mila mulai memahami hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Mila. Sadari kembali nilai-nilai yang terasa paling bermakna bagi Mila. Dan pikirkan satu langkah kecil yang dapat Mila lakukan setelah sesi ini sebagai bentuk bergerak menuju arah yang telah ditunjukkan oleh kompas kehidupan Mila. Tidak perlu langkah yang besar. Satu langkah kecil pun sudah menunjukkan bahwa Mila sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang Mila yakini. Ketika Mila sudah siap, silakan buka mata secara perlahan, membawa kesadaran bahwa Mila memiliki kompas yang dapat membantu mengarahkan perjalanan hidup Mila ke depan. Insya Allah. Sudah bisa sharing? Sudah. Oke. Apa yang Mila pelajari dari metafora kompas? Oke, yang aku pelajari, aku tuh tadi dengar yang ini tuh kompas bukan peta. Ya, aku kayak kan kalau misalnya peta mah kita udah tahu gitu. Ya. Tujuannya di sana Ya. dan tujuannya kemana. Tapi kan kompas mah kayak ya kita gitu. Kita tuh cuman tahu
rencananya akan kayak gimana. Tapi ya benar kayak kompas, hasilnya tuh belum tahu ini teh bakal di mana karena kan cuman arahnya aja gitu yang ada teh. Nah, sama kayak hidup aku gitu. Kayak aku tuh hanya bisa tahu gitu rencananya tuh bakal kayak gimana, tapi kan sama akhirnya mah nggak akan tahu gitu ini tuh bakal kayak gimana. Kan sama juga gitu. Kita punya kompas juga kadang di hutan teh bisa aja tersesat atau kayak gimana. Terus sama aja kayak kehidupan, di kehidupan juga bisa aja gagal, tapi kan bisa mencari lagi cara supaya kita tuh sampai di tujuan yang memang kita juga belum tahu gitu nanti teh hasil akhirnya bakal kayak gimana. Oke. Jadi Nila tadi memahami bahwa ternyata kompas dan peta itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Ketika memang peta itu adalah sebuah petunjuknya itu ada tujuan yang akan dicapainya, tujuan yang akan dituju gitu. Lalu kemudian kalau kompas itu hanya sebatas penunjuk arah gitu, penunjuk arah, yaitu Mila hanya punya sebuah rencana dengan nilai-nilai yang Mila pegang dan itu adalah sebagai pegangan arah tujuan hidup kemana Mila akan melangkah gitu, seperti itu. Lalu apakah nilai yang Mila pilih ini merupakan tujuan atau arah hidup? Maaf jadi bahasa Sunda ya. Apakah nilai yang Mila pilih merupakan tujuan atau arah hidup? Iya, karena aku memilih arahnya itu adalah tertuju pada diri aku sendiri. Soalnya kenapa nggak pilih arah yang lain? Karena aku ngerasa yang benar-benar penting itu adalah diri aku sendiri. Karena semua orang itu nggak akan sadar kalau misalnya aku tuh lagi membutuhkan hal itu dan akan merencanakan seperti apa. Dan ya aku memilih arah hidup yaitu diri aku sendiri. Lalu kemudian bagaimana nih perasaan Mila ketika mengetahui bahwa nilai tidak harus dicapai secara sempurna? Perasaannya adalah ada sedihnya juga, ada terharunya juga gitu. Soalnya kemarin-kemarin aku tuh kayak nyuruh diri aku untuk sempurna, untuk perfeksionis. Bahkan teman aku juga menyadari bahwa aku tuh perfeksionis. Tapi setelah ikut tadi metafora kompas bahwa aku tuh nggak dituntut untuk sempurna gitu. Kayak ya udah sok jalanin aja dulu gitu. Soal nanti hasilnya mah ya gimana nanti gitu loh. Kayak aku tuh kadang suka memikirkan gitu kemarin-kemarin mah hasilnya bakal kayak gimana ya, bener apa salah ya. Tapi untuk saat ini ya udahlah jalanin aja dulu soal akhirnya mah gimana gitu. Kayak gimana ya, kayak ibaratnya aku tuh suka mikirin aduh gimana ya kalau gagal. Tapi untuk saat ini aku mikirin kayak gimana kalau berhasil. Oke. Jadi sekarang lebih santai gitu ya. Iya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan memahami perbedaan antara value, goals, dan action. Kalau nilai itu adalah arah hidup yang ingin dijalani, kalau tujuan atau goals itu adalah hasil yang ingin dicapai, sedangkan action atau tindakan adalah langkah nyata yang dapat dilakukan sekarang. Nah, sekarang mari kita hubungkan nilai dengan tujuan dan tindakan. Nah, coba kita coba review lagi nilai atau arah hidup apa yang ingin Mila ini. Tadi baik. Satu-satu dulu. Iya. Apa nilainya apa? Mau nilai yang mana dulu? Yang tadi ditulis nggak apa-apa? Boleh. Yang tadi dipilih. Yang pertama baik. Baik. Oke, nilai baik. Tujuan atau targetnya apa dari nilai baik ini? Oke, targetnya bisa
banyak membantu orang, Hmm. terus baik juga terhadap diri aku sendiri. Udah sih itu segitu aja dulu. Oke. Oke, jadi dari nilai baik ini adalah bisa banyak membantu orang lain dan baik pada diri sendiri. Tindakan atau langkah nyatanya apa? Tindakannya bukan selalu ya, lebih mengedepankan kebutuhan aku daripada kayak misalnya orang lain kesusahan, tapi aku juga kesusahan ya, berarti diri aku dulu gitu, baru orang lain. Terus juga actionnya tuh apa ya, lebih menumbuhkan rasa empati. Oke, menumbuhkan rasa empati ya. Iya, sudah. Oke. Oke, baik. Lalu nilai yang kedua, Disiplin. disiplin. Apa nih tujuan atau target yang ingin dicapai Tujuan dan target yang ingin dicapai dari disiplin ini? dari disiplin menjadi pebisnis. Oke, menjadi pebisnis. Terus juga ya berbisnis sambil buka praktek gitu. Terus juga bisa dipercaya sama orang. Oke. Sudah. Oke, bisa dipercaya sama orang. Baik. Tindakan atau langkah nyatanya apa untuk mencapai target itu? Kalau misalnya udah ada janji, datang tepat waktu. Terus juga rajin belajar, mencari banyak pengalaman. Sebentar. Oke. Jika sudah berjanji, datang tepat waktu, lalu banyak belajar. Iya. Terus juga banyak relasi gitu, Banyak kayak bangun relasi. relasi. Terus sudah stay. Oke, baik. Ada ini nilai yang lain? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa nih tujuan atau targetnya? Tujuannya adalah bisa kayak mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya ambil dan dapat dipercaya juga. Oke. Jadi tujuan targetnya itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih dan dapat dipercaya. Iya. Tindakannya apa? Tidak ingkar janji. Tidak ingkar janji. Iya. Terus juga siap dengan resikonya. Siap dengan resiko. Menjalankan apa yang sudah diambil. Oke. Oke, baik. Dari beberapa nilai ini, Mila sudah menentukan langkah-langkah konkret untuk bisa Mila jalani ya. Oke. Nah, sekarang coba kita rilekskan kembali, kita lanjutkan latihannya. Oke. Ya, bagus. Kadang kita sudah mengetahui apa yang penting dalam hidup, tetapi kita tetap kesulitan memulai karena target yang kita buat terlalu besar. Dan akibatnya kita merasa tidak mampu, menunda, atau bahkan menyerah sebelum mencoba. Lalu, dalam latihan ini kita akan mencari langkah yang besar. Kita justru akan mencari langkah terkecil yang masih bisa memungkinkan Mila bergerak menuju nilai yang Mila pilih. Mari kita lihat tujuan yang telah Mila buat. Jika tujuan tersebut terasa terlalu besar,
Apa langkah paling kecil yang mungkin bisa Mila lakukan hari ini? Dan jika langkah itu masih terasa berat, bagaimana jika dibuat lebih kecil lagi? Lalu bayangkan bahwa keberhasilan hari ini bukan diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi, tetapi dari kesediaan Mila untuk mulai bergerak. Sekarang mari kita susun langkah-langkah kecil tersebut secara bertahap. Saya ingin mengajak Mila memikirkan tindakan sederhana yang realistis dan memungkinkan untuk dilakukan. Mulailah dengan bertanya pada diri Mila, apa yang dapat Mila lakukan hari ini sebagai langkah awal menuju nilai yang ingin Mila jalani. Tidak perlu sesuatu yang besar atau sempurna, cukup satu tindakan kecil yang menunjukkan bahwa Mila sedang bergerak ke arah yang penting bagi Mila. Setelah itu, pikirkan apa yang dapat Mila lakukan besok untuk melanjutkan langkah tersebut. Kemudian coba renungkan langkah apa yang mungkin dapat Mila lakukan lusa, minggu ini, minggu depan, bahkan bulan depan. Lihatlah setiap langkah sebagai bagian dari proses yang saling terhubung dan membantu Mila bergerak secara bertahap menuju kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang Mila yakini. Ingatlah bahwa fokus kita bukan pada kesempurnaan atau hasil yang harus segera dicapai, melainkan pada kemampuan untuk terus bergerak sedikit demi sedikit ke arah yang penting dan bermakna bagi Mila. Setiap langkah kecil yang Mila ambil tetaplah sebuah kemajuan dan menunjukkan komitmen Mila terhadap nilai yang ingin Mila jalani. Ketika nanti muncul rasa malas, takut gagal, atau keinginan untuk menunda, apa yang dapat membantu Mila tetap mengambil langkah kecil tersebut? Lalu bagaimana Mila ingin mengingat nilai yang sedang Mila perjuangkan ketika hambatan muncul? Dan apa bentuk komitmen yang ingin Mila buat kepada diri sendiri setelah sesi ini? Jika sudah siap, boleh buka matanya. Sudah. Oke. Coba sharingkan rencana atau langkah kecil apa yang akan Mila lakukan hari ini. Hari ini Ya, tidak menunda-nunda waktu. tidak menunda-nunda Iya. waktu. Kalau misal buat besoknya dan kedepannya, aku membuat Besok dulu. Besok aku akan bikin schedule apa aja yang bakal aku lakuin di besok hari. Terus juga besoknya lagi Lusa. lusa aku akan lebih konsisten dalam menjalankan schedule yang sudah aku buat. Dan mungkin dari situ aku udah mulai lagi mencoba untuk menjalankan jurnal harian aku. Oke. Di minggu ini aku akan lebih rajin konsisten untuk menjalankan schedule yang sudah dibuat hari per harinya, dan juga akan lebih rajin mengisi jurnal hariannya. Oke, di minggu ini berarti akan lebih rajin, konsisten mengisi jurnal harian gitu ya? Iya. Kalau di minggu depannya? Di minggu depannya mungkin aku akan mencoba untuk lebih latihan untuk berkomunikasi, supaya kan kemarin-kemarin aku sudah aware dengan diri aku sendiri gitu. Nah sekarang udah mulai kepada lingkungan, karena kan aku tuh kadang gak dikomunikasikan gitu kalau misalnya aku tuh lagi kenapa dan kenapa aku bisa kayak gitu. Nah mungkin di minggu depan aku akan mencoba menyampaikan kepada orang-orang yang memang sudah bete, misalnya aku bete sama dia, aku tuh bete tahu digituin sama kamu, boleh nggak kalau misalnya diganti ngomongnya kayak gini. Oke, baik. Jadi di minggu depan akan mencoba langkah konkretnya, yaitu mencoba untuk berusaha berkomunikasi dengan orang-orang sekitar ketika memang ada situasi atau hal yang tidak nyaman pada diri Mila. Oke, setiap bulannya?
Setiap bulannya, Hmm. aku akan terus konsisten menjalankan schedule yang aku buat, lalu juga, aku akan lebih, apa ya, lebih menyadari apa yang aku butuhin, bakal lebih, belajar komunikasi, bertanggung jawab juga. Oke. Oke, dalam setiap bulannya Amila akan terus konsisten dengan schedule yang sudah dibuat, lalu menyadari apa yang dibutuhkan, berkomunikasi lebih baik lagi, dan berusaha untuk terus bertanggung jawab. Oke, baik. Nah, lalu kemudian seberapa mungkin nih Mila melakukan langkah ini? Jika 0 sangat tidak mungkin, 10 sangat mungkin. 10 sangat mungkin. Oke, sudah yakin ya? Mm-mm. Oke. Baik, bagaimana nih perasaan Mila ketika mengetahui bahwa langkah pertama itu ternyata tidak harus besar? Setelah mengetahui, kayak ternyata langkah-langkah yang atau hasil-hasil yang besar itu tuh dimulai dari hal-hal terkecil dan juga hal-hal yang, apa ya, terdekat gitu di hidup aku. Contohnya yang tadi yang bikin schedule itu kan sebenarnya, dampaknya tuh nggak ke orang lain gitu, tapi itu tuh gimana caranya ngebentuk diri aku tuh untuk menjadi seorang yang disiplin, terus juga bertanggung jawab kepada diri aku sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah aku putuskan. Oke, baik. Ternyata hal-hal besar yang terjadi di dalam hidup ini akan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil atau dari hal-hal yang kecil dan yang terdekat dalam diri kita. Iya. Oke. Lalu kemudian langkah mana nih yang paling mudah dilakukan? Yang paling mudah dilakukan adalah yang tadi yang bikin schedule itu. Bikin menurut schedule aku. gitu Iya. ya. Lalu apa nih yang dapat membantu Mila tetap menjalankan langkah tersebut? Ingat kepada tujuannya. Ingat Terus pada tujuan. iya, kayak untuk lebih, apa ya, memaksa tuh kayaknya terlalu, apa ya, gimana ya, tapi kayak kan aku udah bikin schedule, Iya. kadang aku kan males, Iya. banyaklah distraksi gitu, tapi aku tuh harus maksa diri aku buat melakukan schedule itu. Ya emang rasanya malas, terus juga gimana ya, kayak, tapi kalau misalnya nggak dipaksa ya aku nggak akan konsisten gitu. Selalu ingat pada tujuan, lalu memaksakan diri untuk ingat pada apa yang sudah ditargetkan gitu ya. Lalu hambatan apa yang mungkin muncul? Hambatan yang mungkin muncul ya rasa malas, distraksi dari handphone, Rasa malas gitu ya. terus juga kondisi-kondisi rumah. Karena kan kalau misalnya rumah lagi berantakan, lagi berisik tuh kadang kita tuh lebih males gitu buat ngejalanin itu. Berarti salah satunya itu rasa malas, terdistraksi oleh handphone, lebih ke banyak scrolling mungkin ya, bermain media sosial, dan kondisi rumah yang apa ya, menjadi moodnya berubah-berubah gitu ya. Oke. Nah, perlu kita sadari ya bahwa value ini bukanlah tujuan yang harus dicapai dengan sempurna. Namun value itu adalah arah yang dapat dipilih dan dijalani setiap hari melalui tindakan-tindakan kecil yang bermakna. Oke, mudah-mudahan Mila sekarang mulai dari detik ini dan hari-hari ke depan selanjutnya selalu menyadari tentang value yang Mila punya ini, dan ini adalah bagian dari sesuatu yang bermakna dalam hidup Mila. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah sesi ini dirasa cukup? Cukup. Ya, baik.
Di sini ada jurnal harian untuk sesi 5 ya. Kita akan Oke. evaluasi bersama nanti di sesi terakhir. Nah, selama beberapa hari ke depan, luangkan waktu ya untuk memperhatikan apa yang benar-benar penting nih dalam hidup Mila. Tidak ada jawaban benar atau salah. Ini hanyalah istilah jurnal ini berdasarkan nilai-nilai yang ingin Mila wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah lengkap semuanya ada gitu ya. Nah, lalu kemudian bidang kehidupan apa yang paling penting bagi Mila saat ini besertakan alasannya. Nah, di sini sudah ini ya, ikuti saja gitu ya petunjuknya dan Mila kerjakan jurnal harian ini dan nanti kita evaluasi bersama. Oke. Baik, untuk di sesi ini mungkin dicukupkan sekian dulu. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih ya Mila. Iya, terima kasih juga. Sami-sami.